رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan di hari Jumat yang sangat mulia ini, dan tepatnya di bulan Maulud yang dimuliakan oleh Allah pula, pada kesempatan yang sangat mulia ini, melalui mimbar khutbah ini, saya ingin berpesan kepada diri saya pribadi dan khususnya kepada para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita hendaknya selalu terus-menerus meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah serta meninggalkan semua larangan-larangannya. Juga takwa dalam arti taat serta patuh terhadap semua ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam. Dengan begitu, mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan ketika kita hidup di dunia ini, dan ketika nanti setelah kita mati, kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang terakhir dengan membawa agama Islam sebagai agama yang sempurna kebenarannya, yang membenarkan dan menyempurnakan agama-agama yang dibawa oleh para nabi utusan Allah sebelumnya, agar dijadikan pegangan bagi para hamba-hambanya dalam menjalankan meniti kehidupan menuju keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai utusan Allah yang terakhir, mengemban amanah yang suci sebagai wujud nyata dari sifat-sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hamba-hambanya, bahkan merupakan penyempurna dari semua nikmat-nikmat Allah yang telah diberikannya kepada sekalian penghuni alam semesta alam ini. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat di atas dapat kita mengambil pengertian dari ayat tersebut bahwa Rasulullah SAW adalah insanul kamil atau manusia yang sangat sempurna, yang pada dirinya terletak untaian mutiara hikmah sebagai obor penerang dalam kehidupan dan hidupan sekalian penghuni alam semesta ini, yang menuju cahaya kebenaran, yaitu dianut atau dinul Islam yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran beliau adalah sebagai juru selamat yang mengantar kepada kebahagiaan lahir dan batin, baik ketika dunia dan akhirat nanti. Oleh sebab itu, menyambut dan memperingati kelahiran beliau menjadi sebuah keniscayaan bagi orang tahu merasa terima kasih dan berbalas budi kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Rasulullah SAW. Hari dan bulan kelahiran beliau hendaklah kita peringati sebagai titik awal bagi peningkatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai zat yang telah menyempurnakan semua kenikmatan-kenikmatannya yang telah dilengkapi dengan suri tauladan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saat ini kita telah kembali memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana umat Islam dimanapun di seluruh penjuru dunia mereka banyak merayakan hari kelahiran atau Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang tepatnya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun 53 sebelum hijrah, di samping atau disebut tahun gajah, di samping sebagai hari kelahiran Rasulullah SAW. Tanggal 12 Rabiul Awal sebenarnya juga mempunyai nilai sejarah lain yang juga patut diperingati oleh umat Islam. Pada tanggal tersebut Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan pada tanggal itu pula Rasulullah wafat atau dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah tepat pada hari Senin juga tanggal 12 Rabiul Awal mereka menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya kelahirannya saja yang tertulis dalam perjalanan Rasulullah mulai kelahirannya sampai beliau hijrah sampai wafatnya, tepatnya juga tanggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, banyak nilai sejarah Islam yang terkandung di dalam 12 Rabiul Awal yang patut kita peringati. Hanya saja di antara beberapa peristiwa besar itu yang biasa diperingati kaum muslimin adalah hari kelahiran Rasulullah SAW yang terkenal dengan istilah peringatan Maulidan atau Maulud Nabi besar Muhammad SAW, dan telah menjadi tradisi umat Islam sejak dulu hingga sampai sekarang, walaupun dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda, namun tetap dalam konteks dan semangat yang sama, yaitu mencintai, meneladani Rasulullah SAW. Tentunya dengan peringatan Maulud Nabi besar Muhammad SAW maka akan terkandung dua hal. Pertama, kita mahabbah atau cinta kepada Rasulullah SAW dengan diutusnya Rasulullah ke bumi sebagai suri tauladan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harapannya dengan Maulud yang kita peringati, harapannya yaitu kita besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaat atau dicintai oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya.
Hadirin jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya tidak ada nas atau Al-Quran maupun hadis yang nyata-nyata memerintahkan atau melarang diadakannya peringatan terhadap hari-hari besar tersebut atau maulud. Oleh karena itu, maka penyelenggaraannya peringatan tersebut sifatnya hanya kultural dan hukumnya diperbolehkan atau mubah dan tidak diharamkan, sebab tidak termasuk menyalahi aturan syariat yang ditetapkan oleh Islam. Bertolak dari pengertian tentang penyelenggaraan peringatan di atas, maka muatan atau bentuk penyelenggaraannya lah yang dapat mengubah dan mempengaruhi hukum asalnya. Artinya dengan peringatan maulud lalu diadakan joget-jogetan atau bermusik-musikan, itu bukan berarti kita menjunjung tinggi Rasulullah, akan tetapi justru menghina. Itulah yang dimaksud di dalam hukum daripada haramnya memperingati maulud dengan cara yang demikian itu. Namun kalau dengan diadakannya maulud, kita menceritakan di dalam acara itu diadakan makan-makan bersama, sedekahan, lalu diceritakan peristiwa Rasulullah mulai kelahirannya sampai perjuangan Rasulullah. Itulah yang diharapkan, sehingga syiar Islam semakin luas, semakin ramai. Dengan banyaknya peringatan maulud itu menjadi orang mengetahui apa yang telah diperjuangkan Rasulullah SAW. Inilah yang disebut mubah dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab itu dijelaskan bahwa bentuk peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW banyak berkumpulnya manusia-manusia yang di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau dibacakan hadis-hadis Rasulullah, peristiwa sejarah-sejarahnya Rasulullah mulai kelahiran. Itulah yang dinamakan maulud. Bukan seperti yang di atas tadi, dengan mengadakan maulud mereka mendatangkan biduan-biduan, mengadakan joget-joget dan minum-minuman keras dan lain-lain sebagainya, sehingga bertolak belakang dari apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan peringatan maulid Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Syekh Umar bin Muhammad Al-Mullah, salah seorang soleh yang ternama di kota Irbil dan banyak diikuti oleh masyarakat di sekitarnya, adalah dengan bersedekah, berbakti sosial, menyantuni anak-anak yatim dan janda-janda, para fakir dan miskin, berbuat kebajikan dan melahirkan rasa suka dan gembira atas kelahiran beliau. Bentuk peringatan semacam itulah menunjukkan rasa cinta, pengagungan dan pemuliaan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan anugerah yang besar berupa datangnya utusan pembawa hidayah, kebenaran serta kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini. Hadirin jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali cerita-cerita sejarah yang telah diceritakan kemuliaan Rasulullah SAW. Di antaranya di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dinaikkanlah Rasulullah ke langit Sabtuju. Ketika di dalam langit itu terdapat banyak malaikat, ketika Isra itu menghormat kepada Rasulullah SAW, para malaikat-malaikat semuanya berhormat kepada Nabi. Namun ada salah satu malaikat yang istilahnya mokong. Mereka tidak memberikan hormat ketika Rasulullah dinaikkan ke langit. Semua sama sujud hormat kepada Rasulullah. Namun salah satu malaikat ini, mereka tidak menghormati Rasulullah, sehingga Allah mengetahui hal itu. Dengan ketahuannya
malaikat salah satu yang tidak menghormati itu, maka Allah memberikan siksaan, yaitu suwiwinya, dua-duanya dipotong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diasingkan di belakang gunung Qaf, lalu disendirikan di situ. Lalu malaikat Jibril setiap hari tugasnya keliling ke bumi ini, baik dari jagat wetan, jagat